الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Taala. Kita akan kembali melanjutkan membacakan hadis yang dikumpulkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Imam Bukhari dalam kitabnya yang secara khusus di dalamnya memuat hadis-hadis terkait dengan adab itu ada beberapa. Malam ini kita sampai pada hadis yang ke-531 tentang terlarang bagi pembesuk. Jadi kalau kita besuk, di antara yang dilarang adalah melihat hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan pembesuk. Hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ali bin Mushir Abi Ajla an Abdullah bin Abi al-Hudayr qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qawmun wa fil bayti imra'atun faja'ala rajulun min al-qawm yanzuru ila al-mar'ah faqala lahu Abdullah lawin faqa'at aynuka kana khairan. Menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari Ali bin Hujr, beliau berkata mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir dari Najran, dari Abdullah bin Abi al-Hudayr. Dia berkata, dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'udu. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika masuk ke ruangan yang di dalamnya ada orang yang sakit, ya'udu, membesuknya. Ya. Wa ma'ahu qaumun, dan bersama beliau beberapa orang ikut jenguk. Jadi kadang orang jenguk, mungkin kadang sendiri, kadang rombongan. Jadi beliau dulu pernah jenguk beserta ya, teman-temannya yang laki-laki ketika jenguk sahabatnya. Wa fil baiti imra'atun, dan di dalam rumah yang dijenguk itu juga ada seorang perempuan. Jadi yang mau dijenguk laki-laki, tapi mungkin ada keluarga dia, yang keluarga yang dijenguk ini ada perempuannya. Faja'ala rajulun minal qawm yanzuru ila al-mar'ah. Kemudian itu menjadikan salah seorang dari yang ikut rombongan besuk itu melihat ke arah perempuan yang ada di rumah tersebut. Faqala lahu Abdullah, maka kemudian berkata kepada orang tersebut, laki-laki yang kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat perempuan, beliau berkata, lalu faqa'at
Sekiranya matamu tercukil dari posisinya, itu lebih baik bagimu. Jadi beliau mengingkari perbuatan kalau kita sedang mau melakukan amal sholih, yaitu adalah menjenguk orang sakit. Tujuannya menjenguk, ojo macam-macam. Iya, masuk ke rumah sakit jenguk, ojo delok stopnya, ojo delok perawatnya. Di sini menceritakan Abdullah bin Mas'ud berserta rombongan itu jenguk orang sakit. Qadarullah di rumah yang dijenguk ada keluarga dari yang sakit tapi perempuan. Nah, ketika ada yang ikut jenguk itu malah lihat perempuan, maka beliau mencelamnya dengan meninggalkannya. Ya. Jadi karena tujuannya memang untuk menjenguk orang sakit, bukan untuk yang lainnya. Kecuali tujuannya nazar, ya, nazar itu mau melamar, mau lihat dulu perempuannya kayak apa, itu lain perkara. Ini tujuannya adalah sedang menjenguk orang sakit dan tidak ada kaitannya dengan itu. Maka belum meninggalkan, karena ini bagian dari adab. Bahkan kalau kita masuk ke bertamu, ya kalau kita bertamu itu memang perintahnya kita berdiri ketika untuk pintu. Itu jangan di posisi begitu buka kita langsung lihat. Ya. Jadi jangan berada di posisi begitu pintu terbuka kita langsung lihat semua yang ada di dalam. Khawatir ada hal yang terlarang yang kita lihat dan tidak siap di dalamnya, maka berada di posisi yang kita tidak lihat-lihat gitu. Dan ketika sudah masuk juga jangan tengah-tengah biar tidak bicara. Kali kan mau kita di apa? Kecuali memang dia bertugas penyelidik KPK itu bukan lagi nyari sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau enggak padanya juga penting. Ya. Nanti ada lorong yang begitu masuk dalam ada apa? Itu kan tidak. Ya kurang adab. Ya. Di sini juga ada pelajaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang larangan, ya, larangan sambil berkata, lawil faqat ainuka karena seandainya mata tercukil lebih baik bagi dia. Juga suka dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang waktu itu mau menjenguk malah liatin perempuan. Berikutnya menjenguk orang yang sedang sakit mata. Jadi menjenguk itu nggak harus yang parah-parah ya. Orang yang beribadah lagi pilih kan dia bisa menjenguk. Jadi nggak beragam musik mau bela pilih metode. Nah, dari sana musik kok pilih kan oleh sana musik dia dikunjungi karena ada bab khusus bab menjenguk orang yang sedang sakit matanya. Hadatsana Abdurrahman ibnu Mubarak qala hadatsana Salam ibnu Qutaibah qala hadatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Abi Ishaq qala sami'tu Zaid ibn Khattab yaqul ramidat aini ta'ala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaid law anna aynaka lamma biha kaifa kunta tasna qala kuntu asbiru wa ahtasibu qala law anna aynaka lamma biha thumma sabarta wa ihtasabta kana thawabuka jannah. Menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mubarak
Beliau berkata menceritakan kepada kami Salam bin Qutaibah. Beliau berkata menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Ishaq. Beliau berkata sami'tu Zaid bin Arqam, aku mendengar Zaid bin Arqam berkata, Rabidat aini, mataku, ya, jadi romat itu kepanasan, bakar atau apa ya, matanya terasa panas, terbakar. Fa'adani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjengukku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui kalau dia matanya sakit. Maka Nabi berkunjung. Kemudian beliau berkata, ya Zaid bin Arqam, "Lau anna 'ainaka lamma biha kaita kunta tasna." Kalau matamu seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Kamu sedang sakit, matanya seperti ini. Apa yang kau lakukan dengan keadaan yang sedemikian? Kemudian kuntu, aku kata Zaid berkata, asbir wa ahtasib, ya aku akan bersabar dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Jadi sahabat yang punya ini mengetahui fadilah ketika sakit dia bersabar dan mengharapkan ganjaran. Kemudian Nabi menimbali, "Lau anna 'ainaika lamma biha thumma sabarta wa ihtasabta kana thawabuka jannah." Kalau matamu seperti ini dan kau bersabar dan menghadap ganjaran dari Allah, maka ganjaranmu adalah surga. Jadi diberikan penyakit mata, kalau kita bisa bersabar, maka ganjarannya surga. Apalagi kalau Allah menguji dengan buta, ini memang mudah. Kalau diuji kita dengan kebutaan itu dan kita bersabar, maka gantinya surga. Maka dalam hadis, ya, sami'tu Nabi sallallahu kata Anas bin Malik, qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, "Idza tabaituhu bi habibatayhi yuridu 'ainaihi thumma sabara awatuhul jannah." Apabila aku menguji seorang hamba dengan kedua matanya atau penglihatannya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan dia dengan surga. Jadi kalau kita buta, itu kita bersabar, maka Allah ganti dengan surga. Ini tidak mudah. Biasa melihat kita buta. Dan punya teman-teman kemarin saya baru semua. Jadi yang mata yang satu tidak bisa diselamatkan karena kena glukoma. Glukoma itu glukoma. Kemudian satunya masih tinggal remang-remang. Satunya tinggal remang-remang. Jadi ketika saya dan teman-teman rombongan ke sana itu hanya mengenali dari suara. Oh ini saya data ya, saya tidak tahu suaranya ini. Karena tidak lihat karena hanya melihat apa tayangan saja. Masih muda, masih di bawah anak jauh. Jadi diuji bakalan buta. Diuji bakalan buta. Terus saya nanya, hikmahnya apa? Ya hikmahnya sekarang saya mengandalkan pendengaran. Ya, karena mata saya sudah tidak bisa berfungsi, saya mendengar. Kan biasanya kan ke Semarang isi kajian. Di terakhir-terakhir sudah tidak bisa. Kalau kemarin-kemarin saya masih bisa mengandalkan sedikit penglihatan, sekarang sudah tidak bisa. Ya. Akhirnya di rumah, ya dari kajian, artinya lebih banyak mendengar. Ya masih berupaya agar bisa seperti Allah Ta'ala menjadikan dengan kesabaran
maka digantikan dengan surga. Dan memang banyak orang yang menjadi mulia dengan kebutaan. Ada gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmash, namanya Sulaiman bin Miqram. Itu buta, tapi banyak orang belajar sama beliau karena ilmu yang dimiliki. Ya, banyak orang belajar. Ada juga pernah buta tapi kemudian sembuh. Itu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu 2 tahun lahir ditinggal oleh ayahnya. Kemudian sudah agak besar dikit terkena penyakit yang menyebabkan kebutaan. Ya, sampai ibunya itu sedih melihat apa yang terjadi. Tapi anaknya ini cerdas, Ibu Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini. Jadi kalau pelajaran nyantol, jadi kalau misalkan tadi omongan saya dari tadi sampai akhir itu, kalau beliau mendengar bisa seperti kaset diputar ulang, saking cerdasnya. Jadi kalau beliau belajar sama gurunya, begitu guru mengucapkan salam lalu menyampaikan riwayat hadis dari A sampai Z, sekian misalkan setengah jam, itu kalau disuruh ulangi tadi guru menyampaikan itu dari awal sampai akhir masih bisa, masih bisa mengulang, persis seperti kaset diputar ulang. Itu kemampuannya istimewa. Namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Nah, yang melihat anaknya yang sedemikian cerdas, tapi ketika pulang dia datang meraba-raba apa yang karena sudah tidak bisa lihat, ibunya sedih dan banyak berdoa kepada Allah Taala. Sampai suatu malam dia berdoa terus kepada Allah Taala agar anaknya ini sembuh. Ya. Dan tidak berhenti sampai istilahnya sampai lelahnya pagi, saking capeknya setelah sholat dia tertidur karena semalaman mendoakan anaknya. Rupanya pas selesai tertidur ini, Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu terbangun, dan ketika matanya digerakkan dia sudah bisa melihat. Dia senang. Lalu dia menghampiri ibunya. Ibunya sudah lelah karena berdoa semalaman untuk kesembuhan anaknya ini. Sangat gila begitu melihatnya. Benar apa benar kamu bisa melihat sekarang? Dia coba itu. Ini kan ini tadi infonya. Akhirnya dia semakin senang dan berdoa kepada Allah Taala dan kebaikan untuk anaknya. Jadi kesabaran ibunya menghasilkan anaknya sembuh total, dari semula nggak bisa lihat jadi bisa melihat. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Kekuatan doa itu lebih luar biasa. Sesuatu hal yang mungkin orang mengira mustahil itu bisa berubah. Ya, bisa berubah dengan sebab doa. Apalagi doa orang tua, anaknya itu makbul, diterima sama Allah. Kemudian juga ada imam yang lain yang juga buta, Imam Qatadah itu juga buta, Imam Tirmidzi juga buta. Sampai ulama-ulama yang mereka buta. Termasuk ada mufti di Saudi yang sudah wafat itu juga buta. Jadi ketua majelis ulama itu tapi buta, namanya Syekh Budas. Meninggal buta ketika usia 20 tahun. Tapi rupanya dengan buta itu kecerdasannya. Dan kita juga, saya dulu kan waktu masih ngajar itu waktu sering kalau Jumat itu masih ada bapak-bapak yang jalan di tengah keramaian dari arah itu sana sampai masjid ini. Ya, orangnya mungkin masih ada yang jalan. Itu luar biasa. Ya. Padahal buta, gak ada yang nonton dia baru cuma pakai gini sendirian. Untuk masjid. Kalau dia bersabar, Allah menjadikan
dia dan wajahnya juga nampak bersih gitu. Syekh Al-Qadari salah seorang imam di Masjid Kuwait itu juga pernah mewawancarai ada seorang anak masih remaja itu buta, jadi nampak matanya dia hanya putih saja. Tapi anak ini menghafal Quran, hafal Quran di usia remaja. Mulai diwawancarai bagaimana proses dia menghafal Quran padahal juga buta. Ya, dulu saya waktu kecil ibu saya selalu mengingatkan saya dan memberikan perhatian saya untuk menghafal. Sampai kemudian saya disuruh menghafal sama seorang ulama, maka saya berangkat diantar sama ibu. Ya, bukannya karena mudahnya saya menghafal, guru saya itu senang ya, untuk menerima saya menjadi murid sampai saya selesai menghafal. Kemudian ditanya, bukankah waktu ketika kamu belajar dulu, ya, kamu tentu ingin bermain-main dengan temanmu. Bagaimana keadaanmu dengan buta yang kau miliki semenjak lahir? Ya, saya tentu ketika mendengar ada teman-teman sebaya saya lagi bermain-main dan gembira, ya ingin sih bermain, cuma saya kan tidak bisa melihat terus gimana lagi. Terus ditanya, apakah setelah sekian lama buta dan sekarang menghafal Quran, ingin gak bisa melihat? Ingin gak bisa melihat? Jawabannya luar biasa. Saya pernah mendengarkan guru saya menyampaikan, siapa yang dikasih ujian berupa kebutaan dari kedua matanya, maka kalau bersabar akan dijadikan surga. Karena saya mendengar apa yang disampaikan guru itu, saya tidak punya keinginan untuk melihat. Saya tidak punya keinginan untuk melihat. Dan ketika ditanya apakah punya keinginan, saya tidak punya keinginan. Karena saya pernah mendengar guru saya menyampaikan kalau dikasih buta lalu bersabar, maka Allah akan menjadikan surga. Wahai berharap surga dari Allah Ta'ala saja. Masya Allah. Padahal ini anak remaja, usia paling 12-13 tahun, di bawah remaja ya. Itu bisa menjawab demikian ketika ditanya apakah kamu ingin bisa melihat? Tidak. Saya ingin ganjaran si Allah Ta'ala dengan kedua mata saya yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ketika orang buta Allah berikan kelebihan yang lain, di antaranya kepekaan dengan sebagaimana juga dalam hadis yang lain, idza ahadtu karimatain fasabarta karimataika fasabarta inda sadmati wa tasabta lam fadlaka tawaban dunal jannah. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, apabila aku ambil kedua matamu lalu kau bersabar ketika terjadinya musibah. Sabar yang dimaksud tidak semakin bulan. Jadi yang disebut sabar itu ketika awal peristiwa terjadi, sabar itu namanya sabar. Nah, 9 tahun terus sabar itu kadang itu namanya bukan sabar. Jadi orang terkena musibah, begitu terkena musibah atau mendengar ada musibah, lalu dia bersabar, itulah sabar. Karena pernah ada seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan karena keluarga yang meninggal. Nabi SAW kemudian
Engkau berkata kayak gitu, udah tahu apa yang saya rasakan. Kemudian Nabi meninggalkan perkara tersebut. Lalu ada orang yang ingatkan, itu tadi itu Rasulullah yang menyampaikan. Kaget dia. Kaget, lalu dia terpopok mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar. Kemudian Nabi berkata demikian. Astagfirullah inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu di waktu pertama kali musibah itu datang. Ya. Dari zaman yang dirahmati Allah, kita bersabar itu di saat pertama kali datangnya musibah. Itulah yang disebut dengan sabar. Ini lewat waktu nih sabar, sabar disebut sabar. Ini disebut juga lewat waktu. Jadi disebut sabar adalah ketika awal pertama terjadinya musibah. Mendengar ada saudaranya yang dia sangat sayang meninggal dan waktu begitu mendengar dia sabar. Itulah yang disebut dengan itu untuk menerima dalam hatinya ridho terhadap ketentuan Allah, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu menunjukkan sabar sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang menjadi milik Allah akan kembali kepada Allah. Dia mestinya mengucapkan itu berpeluang kan. Kalau semua dari Allah Taala kembali kepada Allah Taala berarti peluang. Ini orang mengucapkan istirja artinya masih benar, berarti istirjanya tidak betul-betul. Itu kan istirja itu meyakini semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalimat yang mestinya membuat orang itu plong terhadap musibah yang menurut. Makanya ketika idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menimpa kepada kalian musibah, itu maksud banyak. Tiap orang beda-beda. Nah, itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang lain disebutkan dia dengan wahai al-'abd idza aqattu karimataika, apabila kamu mengambil kedua matamu, fasabarta inda sadmah, dan engkau bersabar ketika pertama kali ditimpa musibah seperti itu, wa hasabta, kalau engkau juga mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala dengan musibah tersebut, lam ardalaka thawaban dunal jannah, maka aku tidak ridho memberikan pahala untukmu kecuali surga. Masya Allah ya. Tidak ada yang aku ridhoi dari apa yang aku berikan kepada Allah Ta'ala kepada seorang yang bersabar atas musibah berupa diambil kedua matanya kecuali surga. Ya, makanya ketika kita masih dikasih nikmat kedua mata, ya kita bukan dalam mentaati Allah Ta'ala. Apa amalan mata yang paling indah adalah bisa menangis karena Allah. Mata yang menangis karena Allah Ta'ala, maka Allah haramkan neraka ini. Ya. Jadi mata yang menangisnya karena Allah, menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Menangis karena dosa, untuk minta taubat kepada Allah Ta'ala, itulah tangisan-tangisan yang Allah cintai dari hamba. Maka kita minta kepada Allah dan dimudahkan untuk menangis karena Allah Ta'ala. Ya. Umar bin Khattab itu kan orang yang sangat keras, yang fisiknya juga keras, tapi ketika sudah masuk Islam lembut. Bahkan saking lembutnya itu beliau sering menangis. Saking sering menangisnya itu di pipi beliau itu ada dekok. Kalau dekok, karena dekok karena aliran air mata beliau. Karena seringnya beliau menangis.
Ya. Jadi itu Umar bin Khattab tadi menangis karena Allah. Abu Bakar juga sama mengatakan, kenapa Aisyah radhiyallahu taala kurang suka kalau ayahnya itu Abu Bakar dijadikan imam sebagai pengganti Nabi imam sholat. Kata beliau, karena ayah saya itu kalau sudah sholat antara bacaan dan tangisan itu tidak bisa dibedain. Ya, Abu Bakar. Jadi orang yang lembut itu biasanya mudah menangis karena orang. Orang yang banyak dosa keras itu susah untuk nangis. Nangisnya jadi hilang nangis. Perkara dari dunia hilang lebih nangis. Tapi perkara dosa yang kemudian dia sesali jarang bisa menangis karena banyaknya dosa. Abu Bakar orang yang sangat Nabi sendiri kalau sudah sholat itu dadanya bergemuruh kayak periuk, ya, dan sering menahan tangisan. Demikian pula para penulis berita yang saleh semua, mereka adalah orang yang mudah menangis karena Allah. Dan itu tanda keimanan yang hidup. Tanda keimanan yang hidup itu justru mudah menangis karena Allah. Karena ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Taala, kenapa ketika Allah Taala berfirman, bila kamu memuji hamba dengan dua kekasihnya itu kedua matanya, kemudian dia bersabar, saya menggantikan kedua matanya dengan surga. Allah mengkhususkan dengan kedua mata karena memang mata sangat dicintai. Mata ini perkara yang dicintai oleh seorang hamba. Orang tidak ingin matanya buta. Maka ketika Allah Ta'ala menguji penglihatannya dan dia bersabar, maka Allah akan menggantikan dengan kelezatan yang nikmat, itu surga. Dan memang ketika seseorang bersabar dengan kebutaan yang dia miliki, Allah akan memberikan keistimewaan. Sehingga ketika dia bersabar, Allah mengganti anggota badannya dengan keistimewaan lain yang membuat dia merasa ringan dengan penglihatannya yang hilang. Bahkan ada seorang ulama yang Syekh Zaini pernah cerita, ya, ada orang buta yang ketika berada di taksi, ini orang buta, ketika naik taksi, dia bisa menunjukkan jalan ke kanan dan ke kiri pada si sopir. Karena dulu hafal, ya, hafal sebelum dia buta, ketika naik taksi dia bisa tahu di sini ada sini gini, sampai ke pintu rumah. Itu karena ada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan, kemampuan daya ingatnya dari hamba yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala. Mata adalah anggota tubuh yang amat dicintai. Allah mengambilnya dan seseorang itu mau bersabar dan mengharapkannya, maka dia akan menggantinya dengan surga. Surga itu sudah sama nilainya dengan seluruh kenikmatan dunia. Ya. Jadi surga itu sudah sama nilainya dengan seluruh kenikmatan dunia. Makanya, wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Satu bagian dari surga yang diperoleh oleh kalian itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rasa syukur yang besar kepada kita dengan kedua mata yang masih bisa kita gunakan. Karena ada dia ceritakan ke teman-teman yang sekarang lagi diuji penglihatannya mau buta semua, sehingga nikmat yang Allah Ta'ala